Donald Trump dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat di Gedung Capitol Washington DC pada Senin waktu setempat. Trump masuk diiringi dengan teriakan USA. Pelantikan Trump turut dihadiri Presiden ke-46 AS dan wakilnya, yaitu Joe Biden dan Kamala Harris, tanpa keduanya duduk di barisan depan. Trump yang kembali berkuasa berjanji akan mengakhiri kemunduran Amerika. Dia juga sudah dinanti tugas berat untuk mewujudkan janjinya di hari pelantikan tentang zaman keemasan Amerika dalam menghadapi Kongres yang terpecah. Dalam pidato pertamanya, Trump membeberkan sejumlah janji yang bakal ia wujudkan saat menjabat sebagai orang nomor satu di Amerika Serikat. Satu di antaranya, ia akan merebut kembali terusan Panama. Trump melontarkan ancaman tersebut tanpa menjelaskan rincian dan selama berminggu-minggu tidak menepis kemungkinan menggunakan tindakan militer. Diketahui Amerika Serikat menyerahkan kendali terusan Panama sepenuhnya kepada Panama pada akhir tahun 1999. Trump mengatakan dia akan segera menandatangani perintah eksekutif terkait deportasi, energi, tarif, dan banyak lagi. Dia juga berjanji untuk membuat External Revenue Service untuk mengenakan tarif terhadap barang-barang dari negara lain. Trump berpendapat bahwa langkah-langkah tersebut akan membantu membangun kemakmuran Amerika. Meskipun berjanji dalam pidato pelantikannya untuk menjadi pembawa perdamaian dan pemersatu, Trump juga terang-terangan mengkritik pemerintahan sebelumnya, yaitu Biden-Harris. Trump dengan pedas mengklaim bahwa pemerintah tidak dapat mengelola krisis domestik yang sederhana, sementara pada saat yang sama tersandung pada serangkaian peristiwa bencana yang berkelanjutan di luar negeri. Ia melontarkan kritik terkait kejahatan dan imigrasi dan tampaknya kritis terhadap pendanaan AS untuk pertahanan Ukraina terhadap invasi Rusia. Trump turut mengecam sistem kesehatan publik yang tidak berfungsi saat terjadi bencana dan juga sistem pendidikan AS saat ini. Ironisnya, mengingat Trump meninggalkan jabatannya untuk pertama kali dengan tingkat kepuasan yang rendah, dan sebagian orang tidak menyetujui penanganannya terhadap pandemi COVID-19. Meski pandemi sudah berakhir, tapi inflasi yang sebagian disebabkan oleh kekurangannya pasokan yang berasal dari pandemi telah menyebabkan penurunan tingkat kepuasan pada pemerintahan Joe Biden. Itu justru membuka jalan Trump untuk kembali melenggang ke Gedung Putih. Trump memperkenalkan sejumlah perintah eksekutif sesaat setelah ia dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat pada Senin waktu setempat. Pemerintah itu mencakup pengeboran minyak, perbatasan AS Meksiko, kemudian pasukan transgender yang bertugas di militer AS, dan banyak lagi. Salah satu perintah yang paling menonjol adalah pernyataan Trump mengenai keadaan darurat nasional di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko sebagai bagian dari tindakan keras yang lebih luas terhadap imigrasi dan kejahatan lintas batas. Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih yang baru, Anna Kelly, mengatakan Trump akan mengembalikan cara Amerika menangani kewarganegaraan dan imigrasi. Serangkaian keputusan Trump dimaksudkan untuk mengurangi drastis jumlah migran yang masuk ke negeri Paman Sam. Trump dalam kampanyenya sudah menyoroti isu migrasi, masalah yang dikhawatirkan banyak orang Amerika dengan berubahnya demografi. Presiden ke-47 AS itu juga akan menyetop pemberian kewarganegaraan otomatis kepada bayi-bayi yang lahir di AS, meski kebijakan tersebut telah berlangsung berabad-abad. Kelly mengatakan tindakan Trump akan memperjelas amandemen ke-14 yang membahas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran. Pemerintah juga akan mengembalikan kebijakan tetap di Meksiko yang berlaku pada pemerintahan pertama Trump. Berdasarkan aturan tersebut, orang yang mengajukan permohonan untuk memasuki Amerika Serikat melalui perbatasan Meksiko tidak diizinkan sampai permohonan mereka diputuskan.
Tokoh garis keras migrasi terkemuka, Stephen Miller, mengumumkan di media sosial bahwa aplikasi tersebut telah ditutup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.